Ibu Yue pergi membuat tempat tidur. Main saja sendiri di sini. Nanti kita tidur, ya, sayang. Bagaimana dengan si kecil ini? Sejak kecil sudah cantik. Pasti bisa dijual dengan harga bagus. Bisa membayar hutang perjudian suamiku? Tidak buruk, memang barang yang bagus. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Anak, kamu penipu. Ada orang, anaknya dicuri. Kakek. Tuhan. Tuhan. Kakek. 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 Mama. Sudah 15 tahun, di manakah kamu? Ada apa, Jay? Apakah kamu merindukan ibumu lagi? Jangan khawatir, Bu. Dia pasti dilindungi Tuhan. Dan sekarang aku sudah mendapatkan petunjuk tentang keberadaannya. Anak muda. Kamu melihat putriku? Lihatlah sekilas. Lihatlah sebentar. Saudara kecil, apakah kamu melihat putriku? Dia seorang gadis kecil yang cantik. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat. Lihatlah sebentar. Ada urusan? Belum pernah lihat. Lihatlah sebentar. Burung kukuk. Aku tahu kamu ingin mencari putrimu. Tapi kamu harus lihat di mana tempatnya. Kamu lagi-lagi menempelkan pengumuman orang hilang di pintu masuk perusahaan. Kalau kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan ragu untuk mengusirmu. Petugas kebersihan ini benar-benar. Tanya orang apakah mereka pernah melihat putrinya. Jujur saja, aku juga ditanya. Ditanya berkali-kali lagi. Seperti orang gila. Tidak tahu orang seperti ini bisa masuk perusahaan. Bertemu Ratu. Aku memohon padamu jangan usir aku pergi. Kau sudah cukup. Bangun dan kerjakan dengan baik. Ini adalah perusahaan kami, Pak Zhang. Seperti. Sangat mirip. Jika anakku Mumen masih ada. Mungkin sudah sebesar ini juga ya hehehe. Mama. Hehe kerjakan. Hui Huan. Pak Zhang ingin kau membersihkan kantornya. Ada yang tidak beres. Mengapa aku merasa CEO dan Yang Fujuan itu mirip dengan anak kecil di rumah mereka? Aku ini orang yang suka kebersihan. Satu sore seharusnya cukup, kan? Membersihkan tempat ini. Tidak boleh ada debu sedikit pun. Maaf Pak Zhang. Aku tidak. Itu disengaja. Aku akan mengusapmu. Pergi. Aku bilang aku punya obsesif kompulsif. Jangan sentuh aku dengan kain kotormu. 11-11. Yuyu. Kamu adalah Yuyueku. Tapi tetap saja merebut posisi sebagai ibu yang menjijikan. Benda ini pergi saja. Aku tidak berpura-pura apa-apa. Kau bilang dia adalah ibuku yang hilang bertahun-tahun. Orang seperti kamu sudah sering aku temui. Setiap kali melihat Qixingzi, mereka ingin mengaku sebagai keluarga. Bukankah itu semua demi uangku? Yue, dengarkan aku. Diam. Panggilan ini dari kalian, ya? Ibu yang lembut dan baik hati.
adalah wanita terindah di dunia. Coba lihat wajahmu itu. Kau bisa berhenti menjijikan aku, tidak? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Yue, lihat. Ini adalah hadiah ulang tahun dari Mama untuk Yue. Nanti Mama dan Yue tidak akan terpisah selamanya. Mama dan Yue tidak akan terpisah selamanya. Aku mau Sudah sadar belum? Masih berpura-pura jadi mamaku? Saya tidak berpura-pura atau memaksakan diri. Mimpi mati saya. Itu bukan putri saya. Itu bukan putri saya. Putri saya pasti tidak akan seperti ini. Dari sini mereka hidup bahagia selamanya. Ibu, cerita yang kau baca bagus kan? Bagus. Cerita yang dibacakan Bulan paling bagus. Jadi Bulan nanti harus memberikan lebih banyak tepuk tangan untuk ibu. Ya? Baik. Yue. Kamu di mana sih? Segera kirimkan 2 petugas keamanan padaku. Mama benar-benar sangat merindukanmu. Seret dia keluar. Lalu cari 2 orang untuk membersihkan ini. Baik. Xiao Yu, kenapa kamu datang? Bukannya aku khawatir padamu? Apa tadi terjadi? Ketemu lagi dengan orang yang berpura-pura menjadi ibuku untuk naik ke jenjang sosial yang lebih tinggi. Anak muda, jangan marah. Bawa kabar baik. Sudah kucari tahu tentang desamu saat kecil. Benarkah? Oh, kenapa baru datang sekarang? Kau sudah meneliti apa yang kuminta? Kenapa kau terburu-buru? Sudah kukumpulkan informasinya. Yang Fujuan pasti adalah gadis dari keluarga Zhang. Apa? Kamu yakin? Wanita busuk ini. Bisakah kamu berbicara lebih pelan? Nama lengkapnya adalah Zhang Xiwei. Dia memiliki 7 tahi lalat di lengannya. Pada masa kecilnya dia diculik. Setelah dewasa, dia kembali mencari ibunya. Semua ini cocok dengan deskripsi gadis yang dulu dari keluarga yang Fujuan. Nama yang sama. Pengalaman yang sama. Di dunia ini, mana ada hal yang sebegitu kebetulan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau mereka tahu bahwa kita yang memisahkan ibu dan anak itu. Dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Kenapa kamu panik? Walaupun saat itu semuanya kacau. Tapi kita tidak muncul di depan mereka. Apa yang kamu takutkan? Pasta yang kamu buat ini. Maksudmu aku harus menyamar jadi yang Fujun? Buat aku berpikir baik-baik. Apa yang perlu dipikirkan? Yang Fujun tahu, kamu sudah tahu. Kalau kamu jadi Zhang Xuenong, sayang, saat itu kita berdua akan menikmati kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Yue, kamu di mana? Ibu, saya sangat merindukanmu. Sister Cuihua, silakan duduk, jangan bicara dulu. Ambil napas dulu ya. Sister Jiuba tidak apa-apa. Tentu saja saya datang untuk membawakan obat. Sister Jiuba. Terima kasih untuk semua tahun ini. Orang kampung. Tidak perlu bilang terima kasih. San Ziguo memang sudah lemah dari awal. Saat Yue diculik pada malam itu, kamu pergi mengejar si penculik. Dia tergelincir turun bukit. Itu menjadi penyakitnya. Bapak Yue, pergi lebih dulu. Di sini tidak ada kerabat. Jika tidak aku yang membantumu, siapa lagi yang akan membantu? Ayo beku dulu nih. Hati-hati nih. Fu Huan, mengapa kau harus begitu? Aku tahu kau merindukan Yue itu. Tapi kau tidak bisa memaksakan Yue pada Emer Zhang. Bukankah dia orang yang bisa kita lawan? Aku hanya bisa bilang ini saja. Kau sendiri yang harus berpikir baik-baik.
Julie. Ingat tentang ini? Mama, Mama. Jangan lari terlalu cepat. Jangan sampai terjatuh. Ada apa, Jay? Tidak ada. Aku hanya teringat sesuatu. Benar ini tempat di mana aku tumbuh dewasa. Jangan menangis, nanti kamu akan bertemu dengan Bibi. Kamu seharusnya bahagia. Ya, seharusnya aku bahagia. Pak Sang. Ah, mengapa kau ada di sini? Ini rumahmu? Pergi. Ibu dari CEO Zhang. Kamu menyebut siapa sebagai ibu? Aku adalah ibu Yuewei. Yuewei. Anakku, Yuewei. Maafkan aku, ibu. Saya salah. Saya tidak seharusnya melakukan itu. Tidak apa-apa, ibu tidak menyalahkanmu. Semua ini salah ibu. Tidak bisa melindungimu dengan baik. Ayo nak, cepat bangun. Yuewei, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia bukan ibumu. Yuewei. Ibu akhirnya menemukanmu. Aku mencintai Yuewei. Aku mencintai King Huajie. Jelas aku adalah suami Yuewei. Ternyata selama bertahun-tahun aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan paling dekat. Siapa yang menyangka? Kau ternyata memiliki gelar. Kau bahkan merebut anak perempuanku. Tidak ada. Kalau tidak, apa yang kau lakukan sekarang? Aku begitu mempercayaimu. Aku akan memberitahumu tentang hal-hal bodoh ini. Kamu malah berbalik dan mencoba mengaku sebagai diriku. Apakah kamu merasa bersalah? Ju Jinghua, kamu menuduh tanpa bukti. Yuewei, aku adalah ibumu. Aku menuduh tanpa bukti. Kamu jelas-jelas hanya memperhatikan Yuewei. Sekarang kamu sudah punya prestasi. Kamu ingin merebut identitasku. Yang Fuchun. Aku tahu kamu sangat kekurangan uang. Tapi kamu tidak bisa sampai kehilangan batasan dasar sebagai manusia. Kamu bicara sembarangan. Yuewei, semuanya salah mama. Membawa pulang serigala berbulu domba seperti ini. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Jade. Jika Jade, menangkapku dengan identitas yang tidak berguna. Ini bukan niatku. Kenapa ini? Ini sebenarnya kenapa? Cukup. Yao Fujun, kenapa aku tidak pernah melihat bahwa Xuan memiliki rencana yang begitu dalam? Aku hanya sekedar menyebutkan tentang jimat itu. Tapi kamu langsung menunjukkan sifat manja. Hanya saja yang palsu tetaplah palsu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inilah jimat yang disimpan oleh hari dan bulan. Aku juga menyimpannya setiap hari. Takutnya melewatkan pedang keberuntungan matahari dan bulan. Ibu, kamu benar-benar ibuku. Aku akhirnya menemukanmu, bukan begitu. Bukan begitu. Ini jimatku. Ini jimatku, ya. Aku benar-benar ibuku, ya. Ah, perempuan brengsek yang penuh kebohongan. Sampai sekarang masih tidak mau menyerah. Ingin berpura-pura menjadi ibuku. Bagaimana mungkin ibuku bisa menjadi orang tanpa malu seperti kamu? Kalian beberapa orang itu, pukul saja mereka. Jangan pergi Yuewei pergilah. Aku benar-benar ibumu. Yuewei hahaha. Kakek, enggak tahu.
Kamu waktu kecil baru sebesar ini. Berlarian ke sana kemari di padang rumput, seperti anak liar. Ma, jangan bilang begitu. Oh ya, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah pacarku, Jiang Xingyu. Jiang Xingyu? Dia itu konglomerat, Jiang Xingyu. Iya, itu dia. Selamat siang, Bibi. Zhang Xinyu ini benar-benar beruntung. Karena kamu sudah mengenal Yue Wei. Mari cari waktu untuk melakukan tes DNA ya. Karena kalian tidak percaya padaku. Mungkin lebih baik aku pulang saja. Ibu. Ibu Staryu baru saja mengaku kepadaku. Apa maksudmu dengan perkataanmu itu? Ibu, kita pergi. Zhang Xidie ini memang sama bodohnya seperti ibunya. Aku pergi dulu. Segera investigasikanlah tentang lingkaran teman-teman yang sujan dan cendana. Selamat datang kembali ke rumah, Ibu. Ibu, ini rumah kita. Mulai sekarang, Ibu akan tinggal di sini. Baiklah, baiklah. Ibu, duduklah. Bahan ini benar-benar halus. Pasti sofa ini harganya tidak murah, ya? Iya, sekitar 200.000. 200.000, wow. Saya tidak menyangka dalam hidup saya bisa memiliki sofa yang seharga ini. Berkat Yue Wei di rumah kita. Kalau 200.000 ini langsung diberikan kepadaku, betapa baiknya itu. Xingyu, sekarang Mama sudah ditemukan. Perkawinan kita juga harus segera dibahas. Aku rasa sebaiknya kita tidak terburu-buru. Jiang Xingyu, maksudmu apa ini? Apakah kamu tidak berniat menikah denganku? Xingyu, jangan salah paham. Maksud saya, sekarang Anda sudah mengenal Bibi. Sebaiknya luangkan lebih banyak waktu untuk bersamanya. Apa pendapat Anda? Hati-hati, Xingyu sangat mempertimbangkan hal ini. Aduh, ibu ingin lebih banyak menghabiskan waktu denganmu. Nona Zhang, kamar nyonya sudah siap. Sudah. Ibu, saya akan membawa Anda ke kamar. Baik. Tuan Zhang, bagaimana hasil penyelidikan dua orang yang Anda minta? Tuan Zhang, saya sudah mendapatkan hasil dari dua orang yang Anda minta untuk saya selidiki. Nyonya tua memang benar-benar kehilangan seorang putri. Tapi yang menarik adalah, saya juga menemukan bahwa Yang Fujuan pernah kehilangan seorang putri. Hanya saja, ada satu hal yang membuat saya bingung. Nyonya tua tidak pernah berusaha mencari putrinya selama bertahun-tahun. Bahkan tentang kehilangan putrinya. Saya mengetahuinya dari beberapa orang tua di desa. Bagaimana dengan Yang Fujuan? Yang Fujuan sudah mencari putrinya selama bertahun-tahun. Bahkan menjadi agak gila. Baik, saya mengerti. Kau bisa pergi sekarang. Wushang, kami semua melakukannya sesuai katamu. Tenang saja, kalian tidak akan kehilangan manfaat. Ambil uang ini dulu. Yang Zijuan, kenapa kau masih di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Manajer San, tolong biarkan saya tinggal. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Kamu sudah membuat Zhang Zong marah. Masih berani datang kerja ya? Cepat pergi saja. Kalau mau mati jangan sampai melibatkan saya. Saya bilang kemarin dia diusir keluar oleh Satpam. Ternyata karena membuat Zhang Zong marah. Sungguh tebal muka sekali. Kalau saya sih, diusir di depan umum seperti itu. Saya sudah tidak bisa terus tinggal di sini. Kamu masih bengong ngapain? Cepat pergi.
Saya tidak bisa pergi. Saya belum menemukan putri saya. Saya masih harus berobat. Tanpa pekerjaan ini, saya akan mati. Saya mohon kamu. Saya berlutut di depanmu. Jangan biarkan saya pergi. Ah, ada apa ini? Nenek itu kan selalu melindungi si jelek ini? Entahlah. Si jelek ini pasti telah membuat nenek itu marah, kan? Sekarang kita bisa melihat drama yang bagus. Perempuan jahat itu pergi. Jangan berpura-pura kasihan di sini. Pikiranmu yang sedikit itu. Sudah lama aku lihat. Kau tidak ingin tinggal di sini dan menipu keluarga Yuewe kami agar menganggapmu sebagai ibu tirinya. Tidak ada jalan. Apa aku tidak salah dengar? Kecantikan jelek ini bahkan ingin menjadi ibu kandung Sang? Coba lihat dirimu sendiri. Lihatlah dirimu. Lihat bagaimana penampilanmu. Manusia serakah bisa menelan gajah. Orang ini tidak hanya jelek, hatinya juga hitam. Bukankah begitu? Anaknya sendiri saja tidak bisa ditemukan. Bisa-bisanya ingin menguasai anak orang lain. Saya rasa wanita jelek ini tidak sedikit membantu. Waktu mencarikan anak perempuan. Ternyata ada pikiran seperti itu, ya? Sungguh menjijikan. Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Baiklah, jangan berpura-pura menyedihkan di sini. Ini adalah ibu kandung Zhang Zong kita. Apa Duji masih bisa menuduhmu? Petugas keamanan, cepat bawa wanita gila ini pergi. Saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi, Lu Jinhua. Apa yang kamu lakukan ini akan mendatangkan akibat. Lepaskan saya. Saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi. Oh, aku kasihan kamu. Siapa yang kasihan sama aku? Kalau tidak pergi, aku panggil penjaga keamanan. Pergi, pergi, pergi. Ibu tua datang. Ini siapa? Aura yang begitu besar. Du Jinhua. Tidak tahu malu. Nama beliau yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa kau panggil dengan sembarangan. Beliau. Ternyata, ibu kandung yang selalu dicari oleh Hemer Zhang. Kau ternyata selalu ada di sekitar kita. Ya, beliau. Harap beri dukungan lebih lanjut di masa depan. Sayangnya, kali ini dengan jaminan dari beliau. Suami youngster yang tidak bisa pergi. Dia datang. Wajah jelek ini. Tidak tahu apa yang dikumpulkan di kehidupan lalu. Bisa mendapat perhatian Nyai tua. Yang Fujuan. Tidak bisa dibiarkan, harus menghilangkan wanita ini. Jika wanita ini tinggal, akan menjadi bencana suatu hari nanti. Ah, ah, ayo ahaha. Masih bengong ya? Cepat bantu ibuku bangkit, Yuiwei. Yuiwei itu dia. Ini dia, Yang Wenjuan. Aku merasa kasihan padanya. Tapi dia biasanya cukup rajin. Aku hanya ingin membantunya sedikit. Tidak kusangka dia memeluk kakinya dan menyeretku jatuh. Aduh. Ah tidak. Oh, kau ini. Siapa yang membiarkanmu masuk dan berani menyakiti ibumu seperti ini? Karena kau ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku tidak tahu-tahu ahahaha. Ah. Bulan. Bulan. Aku adalah ibu. Bulan. Yue. Ah. Ah. Lepaskan. Masuk ke gedung ini. Ibu. Saya akan segera membawamu ke rumah sakit. Cepat berhenti.
Cepat. Hei, cepat bawa ke rumah sakit. Sudah jelas, itu adalah tangan Zhang Zong. Apa? Dibuat oleh Xingyue. Yang Fujuan melukai nenek di perusahaan. Zhang Zong marah sesaat dan memukulnya. Memang Xingyue telah melampaui batas. Dia juga orang yang malang. Dia pasti butuh uang. Ini kebetulan, pembantu di rumah akan pergi dalam beberapa hari. Tunggu dia pulih dan keluar rumah sakit. Biarkan dia bekerja di rumah saja. Upahnya masih sesuai yang sekarang. Nyonya, pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang Anda pesan untuk Nyonya tua sudah diatur. Bisa dilakukan kapan saja. Ini adalah semua item pemeriksaan. Silakan Anda lihat. Uji paternitas. Kenapa ayah saya tidak mengatur item ini? Mana uangnya? Ayo cepat, jangan kunci. Aku mau bilang kamu, tadi Zhang Xingyue, anak nakal itu, mendorongku untuk mengunci. Pemeriksaan penyelaman. Setelah laporan pemeriksaan keluar, pasti tidak bisa disembunyikan. Masalah yang Fujuan pasti akan terungkap. Uji paternitas. Ada apa ini? Hari ini aku hanya mengalami sedikit luka. Zhang Xingyue membawaku ke rumah sakit. Sambil memeriksa kesehatan, saya juga melakukan pemeriksaan fisik. Tapi saya dengar itu adalah tes hubungan darah. Apakah itu sudah selesai? Tentu saja sudah selesai. Diperkirakan laporan hasilnya akan keluar dalam 1 jam lagi. Baik, saya mengerti. Tuan Jiang. Mengapa Anda datang ke sini? Baru saja mendapat kabar. Ibu membawa nenek ke rumah sakit ini. Kamu mau naik ke atas lihat? Ayo pergi. Ibu, kenapa kamu datang ke sini? Aku khawatir sekali. Tidak, tidak, tidak. Ibu, kenapa kamu datang ke sini? Aku khawatir sekali. Tidak ada apa-apa. Aku hanya keluar sebentar. Xingyu, kenapa kamu datang? Saya kebetulan berada di dekat rumah sakit. Dengar-dengar Bibi terluka. Saya mampir sebentar. Kamu ini memang. Bibi sudah terluka. Kamu masih membawanya jalan-jalan. Hanya sedikit luka saja. Tidak perlu sampai heboh begini. Saya hanya merasa ruangan rumah sakit terlalu pengap. Ingin keluar untuk bernafas sejenak. Hasil identifikasi Jiang sudah keluar. Yue, ini sedang melakukan apa? Jika kamu ingin melakukan tes paternitas, sebaiknya bilang saja pada Mama dengan jujur. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Apakah kamu masih menyalahkan Mama karena tidak menemukanmu selama bertahun-tahun? Mama bukan begitu. Semua ini adalah kehendakku. Karena ibu dan anak akhirnya bertemu, maka harus menjalani proses tes DNA. Kalau ada yang salah, ya salahkan saja aku. Ada apa denganmu? Maaf ya, salah orang. Kamu sakit ya? Pengamatanmu sangat tajam. Hampir saja ketahuan. Tapi untung saja semua sudah selesai.
Maaf ya. Apa yang terjadi, Jiang? Aku baik-baik saja. Kembali saja dulu. Kamu yakin laporan hubungan keluarga itu diambil langsung olehmu? Kalau begitu, pulang dan gunakan koneksimu untuk menyelidiki seseorang. Hubungan darah 99%. Aku salah tebak. Ternyata Du Qinghua benar-benar ibu kandung Si Wei. Aku bilang ibuku tidak salah. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali ibuku sendiri? Kalian percaya padaku sekarang? Oh ibu, apa yang kau lakukan? Kalian tidak percaya padaku? Bahkan putri kandungku sendiri tidak percaya padaku. Apa gunanya aku tinggal di sini? Ibu tidak menolakmu. Xingyu cepat minta maaf pada ibu. Jika ibu benar-benar pergi, saya pasti tidak akan memaafkanmu. Maaf ya, Bu Du. Semua ini salahku. Saya seharusnya tidak meragukan Anda. Di kartu ini ada 2 juta. Kodenya adalah ulang tahun bulan Juli. Anda bisa menggunakannya. Atau bisa terus beristirahat di sini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kamu menganggap saya ini siapa? Demi wajah Yuiwei. Masalah ini kita anggap selesai. Bu, kamu tidak pergi ya? Tidak pergi. Bagus sekali. Ayo pergi. Tidak mungkin pergi. Baru saja mendapat beberapa juta. Aku tidak ingin pergi. Jika Azalea benar-benar ibu kandung Zhang Xinyue, mengapa dia harus berbohong? Pria sebelumnya siapa? Tuan Kiao merasa kasihan padamu. Membiarkanmu jadi pembantu di rumah. Kau harus menghargainya. Jangan sampai membuatnya marah lagi. Iya. Yue, tenang saja. Ibu pasti akan membuatmu mengenali ibu. Sejak bunga azalea ini datang, kita tidak pernah punya hari yang baik. Tidak tahu kenapa Nona Zhang bisa punya ibu kandung yang sempurna seperti itu. SSS hahaha. Berani sekali menenangkan nyonya tua. Apakah kamu tidak takut mati? Kenapa air yang kamu tuangkan begitu panas? Apakah kamu ingin membakar aku? Maaf, nyonya tua. Saya segera akan mengganti secangkir. Datanglah dan pel lantai untukku. Tunggu. Angkat kepalamu. Tuan Miao. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Nyonya tua, ada apa ini? Apakah ini cara kalian bekerja setelah putriku membayar kalian? Siapa di antara kalian yang mengundangnya? Cepat keluarkan dia dariku. Kamu sedang melakukan apa? Bu, ada apa ini? Bu, ada apa ini? Yue, aku tahu rumah kita kekurangan pembantu. Tapi tidak bisa sembarangan orang diizinkan masuk, kan? Lihatlah. Siapa yang membawa Xiao Fujuan masuk? Nona, dia diatur oleh Presiden Jiang untuk masuk. Yue, Xinyu. Apa maksudnya ini? Dia jelas-jelas tahu aku dan Yao Fujuan tidak akur. Mau mengundang Yao Fujuan datang. Apa dia tidak suka padaku, wanita tua ini? Siapa yang ingin mengusirku? Dia pertama-tama melakukan tes DNA. Sekarang dia mengundang Yang Fujuan datang. Kamu bilang, MA. Bukan begitu. Yue tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ibu. Bisa menemukanmu dalam hidupku.
Melihatmu bahagia. Aku sudah sangat puas. Hanya saja, seharusnya aku tidak mengganggu dunia kalian berdua. Tapi aku terlalu khawatir. Biarkan ibu kembali ke desa dan hidup sendirian sampai tua. Ibu, jangan pergi. Bukankah hanya seorang pengasuh? Aku bilang dia pergi saja. Masih terdiam? Mau apa sih, Tuli? Apa kamu tidak dengar aku bilang pergi? Belum pergi juga? Apa yang aku lakukan terakhir kali belum cukup? Kalau begitu, aku akan mengajarmu lagi. Tahan dia. Tahan dia. Jangan lihat aku dengan tatapan menjijikan seperti itu. Mencari mati. Mau berantem? Ahahaha, kakek. Ah kakek, ah kakek. Bagaimana pemulihan yang sujuan? Dia sudah diatur untuk masuk ke dalam rumah. Itu bagus. Sebelumnya, apakah kamu menemukan petunjuk tentang orang itu? Ada sedikit petunjuk. Hanya saja petunjuk ini mengarah kepada nyonya tua. Dan sepertinya aku pernah bertemu orang itu. Aduh, maaf ya. Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu pernah melihat di rumah sakit ketika. Hahaha. Bawa senjata api itu keluar. Hahaha. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu terlalu jauh. Bagaimana bisa seseorang dipukuli seperti ini? Bajingan ini berani menyakiti ibuku. Inilah nasibnya. Jiang Xingyu, aku tidak tahu apa biasmu terhadap ibuku. Padahal kamu tahu wanita itu punya masalah dengan ibuku. Kamu masih membawanya ke sini. Pokoknya, setelah ini, rumah ini ada dia. Tanpa aku. Xin Yu. Xin Yu. Kenapa masih terdiam? Cepat bawa ke rumah sakit. Aunty, kamu tidak apa-apa kan? Mengapa foto ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Yu saat kecil? Sayangnya wajah di foto itu tertutup darah. Jiang Zong sudah dibawa ke ambulans. Persiapan untuk pesta pertunangan sudah siap. Hanya saja Anda dan Nyonya karena urusan ibu mertua. Tidak apa-apa untuk dilaksanakan sesuai jadwal. Dan perbaiki juga foto ini untuk saya. Saya harus tahu siapa orang di foto ini sebenarnya. Adalah. Siapa orang itu? Aduh, sangat sakit. Aduh, cepat bawa saya ke rumah sakit. Aduh, sakit sekali. Aduh, hahaha. Sakit sekali. Cepat bawa saya ke rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bawa saya ke rumah sakit. Hahaha. Ayo, ayo, ayo. Baik, baik, baik. Yue, Yue. Yue, Yueku akan bertunangan. Segera menikah. Nanti. Sayangnya tubuhku mungkin tidak akan bisa melihatnya. Ah, maaf, maaf, maaf. Kau buta ya? Maaf, itu tidak ada gunanya. Tahu berapa harga pakaianku ini? Kau ini hantu miskin. Kau tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidupmu. Pergi sana.
Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Oh ya? Siapa dia yang jelek itu? HMPH, menakut-nakuti saya. Kelihatannya cukup normal. Tidak menyangka wajah ini bisa jadi seperti ini. Siapa yang tahu monster jelek ini punya hak masuk sini jadi pelayan. Harus tahu ini adalah bos kaya Jiang. Betul tidak? Wajah ini saja sudah bikin orang kesal. Ibu, pernikahan segera dimulai. Aku pergi siapkan sebentar. Kalau begitu, kamu sibuk dulu ya. Lele. Silakan pergi. Tunggu sebentar. Kamu pergi selidiki rekening Bank Du Jinhua. Kartu ban yang aku berikan padanya setiap bulan mengirim uang ke rekening luar negeri. Ada apa sebenarnya? Coba selidiki. Bukankah sudah kukatakan, uang langsung masuk ke rekening luar negeriku. Kalau tidak ada urusan, jangan hubungi aku. Aku bilang padamu, apakah kamu tahu aku bertemu denganmu? Risiko terpapar terlalu besar. Jika dia tahu identitasku, kita berdua tidak akan baik-baik saja. Ini bukan karena aku tidak punya pilihan. Kau bilang tentang Jiang Xinyu. Entah kenapa. Padahal tes DNA sudah dilakukan. Tapi dia masih tidak percaya identitasku. Pasti dia menemukan sesuatu. Sunyi sekali. Kamu bilang saat kamu menukar hasil tes DNA itu, apakah ada yang mencurigakan? Tidak mungkin. Aku melakukan hal ini dengan serius. Jiang Xinyu dan yang lainnya tidak mungkin menyadarinya. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Setiap hari aku merasa sangat cemas. Dengan ada Jiang Xinyu di sini, aku merasa setiap saat bisa terungkap. Atau bagaimana kalau kita ambil uang lagi lalu pergi? Tinggalkan tempat ini. Sekarang Zhang Xinyue sudah mengenali identitasku. Dia sekarang belum menikah dengan Jiang Xin. Jika dia mati, semua harta kekayaan yang mulia akan menjadi milikku. Dengan uang ini, kami sudah cukup untuk menikmati sisa hidup kami. Panggil orang. Siapa itu? Ya ampun. Hangat. Yang Sujuan, kenapa kamu di sini? Aku sudah tahu. Kamu pasti sudah ditangkap oleh Yue Yue yang membongkar rencanamu. Tidak mengenali pencuri sebagai ibu. Menyimpan dendam di hati. Jadi kamu datang untuk mengintip Yue Yue dan Xian Yue bertunangan, kan? Setidaknya, hatimu. Sepertinya aku tahu tentang ini. Sebelumnya ada monster jelek. Kodok ingin makan daging angsa. Ingin menjadi ibu sang. Akhirnya, terungkap oleh nyonya tua. Oh, saya ingat sekarang. Saya juga pernah mendengar tentang hal ini. Tidak menyangka bahwa makhluk jelek ini adalah kodok itu. Haha, begitu jelek ya. Tidak usah buang air kecil untuk melihat diri sendiri. Lihatlah penampilannya. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan putri secantik Zhang Zong? HMPH, berikan dia 2 kehidupan pun. Dia tidak akan bisa melahirkan. Beri jalan, beri jalan. Saya adalah kapten keamanan. Maaf, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kalian bisa bekerja? Bagaimana kau bisa membiarkan orang aneh masuk ke tempat acara kita? Halo? Tolong tunjukkan kartu kerjamu. Ada apa dengan itu? Karena dia menyelinap masuk, pasti kartu kerjanya palsu. Buruan tarik dia keluar. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Nyonya Zhang yang tua. Dia adalah ibu kandung dari Zhang Zong. Apa mungkin Nyonya Zhang yang tua menipumu? Maaf, Nona. Bawa pisau. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Kamu mau apa? Sedang apa? Ini adalah Zhang Zong, sangat cantik. Tidak heran dia adalah CEO wanita tercantik di dunia bisnis. Bapak Jiang benar-benar beruntung ya. Yue Yue di mana? Kenapa hanya kamu yang datang? Dia masih sibuk. Apa yang terjadi, Bu? Apalagi yang terjadi? Lihat saja. Kenapa monster jelek ini tidak ada di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Jangan,
Jangan lihat aku dengan tatapan menjijikanmu itu. Hari ini adalah hari bahagia bagiku. Tidak ingin ada darah yang tumpah. Bawa dia keluar untukku. Jangan hancurkan pesta pertunanganku hari ini. Yuemue, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Yuemue, 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 aku hanya ingin mendengarmu berbicara saja. Yuemue. Foto Jiang Zong berhasil dipulihkan. Ini adalah foto kecil 7 Yu. Yuemue, 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 Yuemue. Aku hanya ingin bertunangan denganmu saja. Yuemue. Ah, 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 ah. Bulan, bulanku. Ah, ah, ah. Mengapa? Mengapa kau menyelamatkanku? Kenapa? Mengapa hahaha? Haha. Kebahagiaan. Mataku. Cepat, bawa ke rumah sakit. Bagaimana dengan dokter yang terluka? Rumor tentang nyonya itu terkena pukulan berat. Suku yang berbicara perlu mencari pembicara baru yang sesuai. Bagaimana dengan Huan, Yang Hongjuan? Keadaan tidak baik. Tubuhnya sudah berantakan. Dia hanya bertahan dengan kekuatan kehendak. Lampu gantung telah menembus parunya. Sel kanker di paru-parunya sudah menyebar sepenuhnya. Kecuali ada keajaiban yang terjadi, tidak ada. Jiang Zong Du Jinhua sudah melarikan diri dari stasiun. Kami sudah mengidentifikasi pelaku utama yang membuat lampu gantung. Perbandingan bayangan. Adalah orang yang awalnya kau suruh aku selidiki. Kau segera atur agar Si Wei dan Yang Fujuan melakukan tes DNA. Aku perlu tahu hasilnya segera. Xing Yue, Xing Yue, Xing Yue. Aku di sini, jangan takut. Xing Yue, mengapa tidak bisa terlihat dengan mata telanjang? Aku sangat takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada aku di sini, ada aku di sini. Aku bilang kenapa? Kenapa ibu harus melakukan ini? Padahal aku ingin membantunya. Itu bukan ibumu sama sekali. Reaksi bawah sadar tidak bisa dipalsukan. Bagaimana mungkin seorang ibu membiarkan anaknya mati menggantikannya? Jiang sudah menjemputku keluar. Jiang Zong mengeluarkan saya. Ada apa dengan angin dan hujan? Ah, tidak ada apa-apa. Pasien itu sudah sadar, Jiang Zong. Baik, saya tahu. Saya segera ke sana. Si Wei,
Kamu istirahatlah yang baik. Saya akan segera kembali untuk menemanimu. Bibi Miao. Saya tahu saat ini membicarakan ini dengan Anda memang tidak tepat. Tapi saya berharap Anda bisa mengerti. Bagaimanapun juga, selain Du Jinhua, ini adalah pukulan berat bagi Yue Wei. Jika sekarang dia tahu Anda adalah ibu kandungnya. Saya khawatir Yue Wei akan. Saya mengerti. Saya senang Yue Wei memiliki pacar seperti Anda. Saya percaya menyerahkan Yue Wei kepada Anda. Tentang Yue Wei. Dokter sudah memberitahu saya. Saya sudah menandatangani perjanjian sumbangan organ ini. Pak Tua, tunggulah sebentar sampai saya pergi. Dan itu akan langsung dibawa ke ruang operasi Yue Wei. Perhatikan Yue Wei dengan baik untuk saya. Tapi tubuh saya sendiri. Saya tahu. Semakin saya mencoba untuk menerima kenyataan. Saya ingin. Mata saya terus. Saya terus. Mencintai dan mencintaimu. Bu Yang. Bu. Tuan Jiang sudah tertangkap. Bawa saya ke sana sekarang. Sinyu, apa yang kau lakukan? Aku Budu. Duki Hua, di saat-saat kritis ini, kau masih mau berbohong? Kau bukan ibu dari Yue Wei. Bagaimana mungkin saya tidak berada dalam situasi mendekati Yue Wei? Wu Sheng sudah mengaku pada Dawei. Kamu adalah orang yang ingin mengambil alih tempat tinggalnya. Hahaha. Betul. Saya yang merebut identitas Yang Fujuan. Tahun itu juga saya menjual Zhang Xinyue ke manusia penculik. Hahaha. Lalu bagaimana? Saya hanya ingin hidup lebih baik saja. Apa salah saya? Apa yang salah dengan saya? Hahaha. Haha. Jin. Hanya bisa menyalahkan gadis itu dan ayahku saja yang memang bodoh. Hahaha. Bulan-bulan-bulanku. Ternyata yang Bujun adalah ibu kandung saya. Ternyata yang Fujun adalah ibu kandung saya. Hahaha. Kebahagiaan-kebahagiaan. Maafkan aku, MA. Aku tahu aku salah. MA, tolonglah. Tolonglah ya.
Mohon lihat aku sebentar. Ah, 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 ah. Itu saja nih, ya ampun. Suyuan, Suyuan. Ah, ah. Ibu kandung di depan saya bahkan tidak tahu kenapa. Saya harus menjadi ibu untuk yang saya lahirkan. Bentuknya jelek, salah saya. Saya hanya ingin. Kenapa harus menusuk mataku? Apa itu cinta? Apa itu cinta? Ahahaha. Ibu, saya datang untuk melihatmu. Jangan merasa bersalah. Hiduplah dengan baik. Bisa selalu menemanimu melihat dunia. Ibu sangat senang. Nanti ibu dan Yuewe tidak akan pernah terpisah. Oke? Ibu dan Yuewe tidak akan pernah terpisah. Ham. Ah, ah, ah.